Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Dikutip dari 1001 kisah teladan, inilah kisah 5 perkara aneh. Abu Laid As-Samarqand, dia adalah seorang ahli fikih yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, "Ayahku menceritakan bahwa antara nabi-nabi yang bukan rasul, ada yang menerima wahyu dalam bentuk mimpi dan ada yang hanya mendengar suara. Maka salah seorang nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu pada suatu malam bermimpi diperintahkan yang berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghela ke barat. Engkau dikehendaki berbuat, pertama, apa yang engkau lihat dan hadapi, maka makanlah. Kedua, engkau sembunyikan. Ketiga, engkau terimalah. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah engkau daripadanya." Pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Dan kebetulan yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil berkata, "Aku diperintahkan memakan pertama aku hadapi. Tapi sungguh aneh, sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan." Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur, "Alhamdulillah." Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu. Kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu terkeluar semula. Nabi itu pun menanamkannya semula sehingga 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi itu, "Aku telah melaksanakan perintahmu." Lalu dia pun meneruskan perjalanannya tanpa disadari oleh Nabi itu yang mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat yang ia tanam. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ternampak seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolong aku." Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati. Lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat keadaan itu, lantas burung elang pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh karena itu, janganlah engkau patahkan harapanku dan rizkiku." Nabi itu teringat akan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya, dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapatkan daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Maka dia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima peristiwa itu, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah pun melaksanakan perintahmu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya ini."
Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tetapi akhirnya jika bersabar dan dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan ataupun budi, walaupun disembunyikan, maka ia akan tetap nampak jua. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu berkhianat kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri berhajat. Kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah, yang menceritakan hal tentang seseorang. Maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Saudara-saudaraku, kelima kisah ini hendaklah kita semaikan dalam diri kita, sebab kelima perkara ini senantiasa saja berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak dapat kita elakkan setiap hari ialah mengata hal orang. Memang sudah menjadi tabiat seseorang itu suka mengata hal orang lain. Haruslah kita ingat bahwa kata mengata hal seseorang itu akan menghilangkan pahala kita. Sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seorang hamba Allah yang terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang engkau berikan ini tidak pernah kukerjakan di dunia dulu." Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ini adalah perkara orang yang mengata-ngata tentang dirimu." Dengan ini haruslah kita sadar bahwa walaupun apa yang kita kata itu memang benar, tetapi kata mengata itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan mengata hal orang walaupun ia benar adanya. Demikianlah kisah tentang 5 perkara aneh yang dikutip dari 1001 kisah teladan Islami. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberi keberkahan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.